Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lilik Supriyono SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 4 Lahe, Kabupaten Barito Utara, dalam aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, saya dibimbing oleh Bapak Lasno SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Gustiana Ramayani selaku pengajar praktek, dan saya juga didukung oleh kepala sekolah yaitu Bapak Endi Widodo SPD. Selain didukung oleh kepala sekolah, saya juga didukung oleh teman-teman rekan sejawat yaitu guru-guru SMP Negeri 4 Lahe. Kegiatan yang saya lakukan bertempat di SMP Negeri 4 Lahe, Desa Muara Inu, Kecamatan Lahe. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Salah satu latar belakang adanya aksi nyata yang saya sampaikan ini ialah karena murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sehingga membuat murid malu. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, memberikan pengimbasan kepada guru tentang budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Berikut ini adalah kegiatan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMP 4 Negeri Lahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Allah berikan dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah berhadir dan membantu dalam pembuatan video diseminasi budaya positif ini. Sini akan saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah kita bisa diperkumpulkan di sini untuk kegiatan ini, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga positif bagi sekolah kita maupun nantinya untuk di kelas-kelas. Judul dari kegiatan ini yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh beliau sendiri, yaitu Lilik Supriyono SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 4 Lahe, Kabupaten Barito Utara. Dan juga saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Bapak Lasno dan juga Ibu PP yaitu Bu Gustiana Ramayani. Termasuk kepada materi yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Nah, di dalam sekolah kita budaya positif ini sudah dilaksanakan sebenarnya, tapi namanya saja yang mungkin berbeda ya. Dan ada sebagian sudah dilaksanakan, ada yang sebagian belum dilaksanakan. Ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas, kemudian yang berikutnya adalah restitusi, yaitu menduduki pada 5 posisi kontrol sebagai guru, nantinya kita bahas. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi, yaitu penyelesaian permasalahan tanpa ada menggunakan hukuman ataupun yang lainnya. Nah, di dalam pendidikan kita sudah sebenarnya dari dahulu ya, di Hajar Dewantara sudah mengajarkan kita tentang pendidikan. Ya. Sebenarnya pendidikan itu adalah mengubah perilaku anak jadi lebih baik dengan lebih mendekati kepada anak tersebut supaya
kita lebih dekat kepada anak, ya. Atau tujuannya adalah kita diberi kesempatan untuk lebih dekat kepada anak dan mengetahui sisi potensi dari anak tersebut, ya, sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti lingkungan, dan kodrat zamannya itu adalah yaitu kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan yaitu kepalan tangan, ya, kepalan tangan. Mungkin kita semua bisa kepalan tangan kita, ya. Di sini ada A dan B. A itu adalah Anda dan teman Anda. Kita tidak langsung mempraktekannya, ya, langsung saja sini saya sampaikan, yaitu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu dengan segala daya dan dengan imajinasi kita masing-masing aja, ya. Kemudian buatlah sebuah kepalan teman Anda B akan mencoba untuk membuka kepala tersebut. Nah, untuk membuka kepala tersebut pasti dia banyak menggunakan cara. Ya, cara itu berbagai macam, mulai dari membujuk, ya, mengancam, kemudian menghardik, merayu, menyuap, sekalipun, ya, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini mungkin dari pemikiran Bapak dan Ibu sekalian ada pendapat mengenai ini, apa yang akan terjadi bila kepala tangan itu bisa dibuka. Silakan salah satu kalau mau, ya, sebagai gambaran dan menyampaikan pendapatnya. Beliau, apa yang akan terjadi apabila kita membuka kepala tangan itu? Nah, di dalam hubungannya dalam pembelajaran, ya, dalam pembelajaran kita sebenarnya dahulu kita lebih menguasai anak itu dengan berbagai macam cara, ya. Padahal ada beberapa cara yang tidak perlu kita menggunakan bujukan yang terlalu dalam. Kemudian ada ancaman juga, apalagi sampai menghardik, merayu, bahkan memukul segala macam, tidak perlu seperti itu dalam kita mengajar, ya. Nah, apa artinya di sini? Semua apa yang dilakukan oleh anak itu sudah berada di kontrol kita sendiri, ya, di tangan kita sendiri. Kita yang mengatur, ya, kita yang mengatur supaya anak itu lebih paham dengan pembelajaran yang kita berikan. Dan di sini di Hajat Wantara itu lebih seperti itu, ya, supaya apa? Yang lebih dekat kepada murid yang pastinya, ya, atau istilah lainnya itu adalah kita lebih memahami apa yang diperlukan oleh murid tanpa harus kita membujuknya, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, segala macam, ya. Dan ini kita akan bahas itu dalam kegiatan budaya positif, ya. Nah, di sini paradigma ini memang dari dahulu sudah ada, ya, sudah ada dari dahulu, yaitu teori kontrol dan teori pilihan. Nah, itu atau distilahkan dengan ilusi kontrol, artinya imajinasi kita, hayalan kita dari dahulu memang ada seperti itu, ya. Di sini terjadilah miskonsepsi tentang teori kontrol sebenarnya. Dahulu kita membayangkan bahwa kita ini adalah guru yang selalu mengontrol murid, ya. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, itu murid harus mengikuti kita tanpa kita sadari bahwa potensi dirinya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, ya. Kemudian juga ada yang namanya ilusi bahwa kritik dan
dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, kadang kita membuat anak tuh merasa bersalah, ya, membuat dia bersalah. Contohnya apa? Kita bikin anak tuh rasanya bersalah aja, ya. Nah, itu contohnya, misalnya di situ kita buat sebuah, misalnya anak itu memakai sepatu warna warna putih, padahal kita biasanya hari Senin itu pakai warna hitam seharusnya, ya. Nah, kita bikin dia rasa, membuat dia rasa bersalah, ya. Kita tidak tahu alasannya apa pakai sepatu itu, ya. Nah, kadang-kadang kita membuat dia bersalah, ya. Kamu ini kenapa memakai sepatu putih, padahal sudah tahu aturannya pakai sepatu hitam, ya. Tanpa kita mengetahui apa alasan sebenarnya, ya. Nanti di kegiatan restitusi itu ada, nanti kita bahas, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Apa yang kita jelaskan itu selalu efektif, kita merasa seperti itu, ya. Padahal ada hal lain yang bisa kita lakukan, contohnya praktek, misalnya dalam pembelajaran IPA, ya. Kalau kita saja menjelaskan saja, ya, pasti murid itu akan lebih cepat bosan, ya. Nah, kita barengi dengan budaya apa, mempraktekkan, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Nah, itu dalam pikiran kita dahulu itu pasti seperti itu, merasa bahwa diri kita adalah orang yang dewasa, orang yang lebih tua, maka kita berhak untuk memaksa, apalagi memaksa murid, ya, harus sesuai dengan kita misalnya. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian berikutnya adalah perubahan paradigma, ya, yang dahulunya stimulus respon dibarengkan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Dan kita lihat di sini ada tabelnya. Yang pertama adalah stimulus respon, kemudian yang kedua adalah teori kontrol pilihan. Nah, teori kontrol pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kebanyakan kan guru seperti itu, ya, harus sama seperti saya. Nah, jadi kita tidak memandang apa potensi yang ada pada diri murid kita, ya, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, di dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain di dunia, karena pandangan siswa itu sebenarnya potensinya banyak, ya, tinggal kita menggalinya lagi, ya, kita memahaminya dengan cara pendekatan, ya. Terus terang ulun selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak terbuka, ya, pemikiran tentang bagaimana cara mengajar yang baik itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan nanti kawan-kawan juga ada yang mau ikut di situ, ya. Itu bukan berarti kan di gambaran itu jadi kepala sekolah atau pengawas, ya. Tidak seperti itu semuanya, ya. Ulun terus terang bahwa niat dasar adalah untuk mencari ilmu, menggali ilmu di situ, ya. Memang berat rasanya kalau kita belum menjalani. Segala sesuatu kan mudah apabila sudah dijalani. Nah, itu, ya, yang asalnya kita berpandangan bahwa kita semua orang harus sama seperti kita, maka dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang berikutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Segala hal kelakuan murid kita yang sifatnya buruk itu selalu kita letakkan pada sebuah kesalahan, ya. Kenapa? Ya memang benar-benar salah sebenarnya, ya. Tapi bila kita menyalahkan secara langsung, itu akan menjatuhkan apa, psikologi anak itu menjadi lebih turun, ya. Kenapa kita langsung menyalahkan, ya? Kenapa kamu harus seperti ini? Itu langsung menyalahkan, ya. Nah,
kita buka nanti di kegiatan restitusi itu ada beberapa hal yang kita bangkitkan supaya anak itu bisa mengakui kesalahannya, ya, dia berbuat jujur dan berkata jujur. Nah, di situ teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Contoh misalnya membawa HP, ya, kita belum tahu lagi apa alasannya membawa HP, tapi kita sendiri yang tahu sebenarnya di sekolah itu kenapa murid membawa HP, ya. Mungkin segala aturannya lebih diperdalam lagi mungkin seperti itu, ya. Dan juga hal-hal yang bisa nanti kita bahas tentang namanya keyakinan sekolah, ya, keyakinan sekolah itu lebih mendalam. Kemudian berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, ya, orang bisa mengontrol saya, ya. Kemudian di situ teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Nah, ini terlalu banyak pembahasannya, jadi kemudian yang berikutnya adalah stimulus respon, yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Ketika kita membujuk murid gagal rasanya, akhirnya apa, dengan cara pemaksaan, ya. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka dilakukanlah kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, atau kita memancing anak itu supaya mengakui kesalahannya seperti apa. Kemudian model berpikir menang kalah, ya, dirubah menjadi model berpikir menang-menang, ya. Artinya tidak ada kalahnya lagi, semuanya adalah menang. Artinya kita berpikiran bahwa murid yang kita ajarkan itu semuanya menjadi orang sukses, jangan sampai ada yang kalahnya. Atau di dalam pembelajaran kadang kita kan memberikan soal karena ada misalnya hadiah, ya, karena ada hadiah, anak yang tidak mendapatkan hadiah itu merasa dirinya kalah, ya. Nah, itu jangan sampai ada seperti itu, ya. Nah, itu adalah bagian dari perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini kita masuk kepada disiplin positif. Apa makna disiplin itu? Mungkin kita semua sudah tahu, ya. Arti yang sebenarnya disiplin adalah dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini konotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato sebelumnya. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, disiplin ini berubah makna, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan untuk menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Bila tidak disiplin, maka orang itu sudah melanggar peraturan. Nah, itu biasanya seperti itu, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai dan atau pencapaian suatu tujuan mulia, ya. Kemudian ini adalah makna dari disiplin positif. Sini juga ada diperkenalkan ketika saya melakukan mengikuti kegiatan ini sebenarnya kegiatan guru penggerak ini sebenarnya sudah ada sebenarnya, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Salah satunya adalah contohnya adalah visi sekolah, ya. Nah, visi sekolah itu disepakati bersama, saling berkolaborasi antara kepala sekolah, dewan guru dan juga termasuk komite sekolah, ya, supaya bersama-sama disepakati, ya. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser,
pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka memotivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, jadi pemikiran itu motivasinya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Nah, itu jadi semua kita pasti punya tujuan, apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan, termasuk kita kepada murid harus juga punya tujuan. Nah, seperti yang kita lakukan, seperti pengisian raport kan disitu ada tujuan pembelajaran. Jadi itu yang kita ingin capai, ya. Nah, apabila memiliki tujuan, otomatis perjalanan ketika melakukan kegiatan itu lebih teratur karena ada tujuannya. Ya. Nah, yang diinginkan yaitu kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak semuanya sudah tahu ya apa profil belajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini sudah kita pahami bersama. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan mengelola kritis. Nah, itu adalah profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada teori motivasi, ya, dari teori yang disampaikan oleh dosen tadi. Ini adalah motivasinya, ya. Ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Yang pertama yaitu ada motivasi dalam diri seseorang itu dikarenakan untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Nah, ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Dia ingin melakukan sesuatu karena takut terkena hukuman. Nah, itu biasanya terjadi. Jadi dalam pertanyaan yang dibuat adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, karena ada hukuman misalnya. Ya. Tidak mengerjakan PR, bisa tidak mengerjakan PR atau tugas rumah, hukumannya nanti push up 50 kali. Pasti anak-anak itu berusaha untuk mengerjakannya, ya. Itu bukan motivasi yang ada dalam dirinya, itu motivasi karena ada hukuman tadi, ya. Jadi itu adalah motivasi eksternal yang di luar pada diri murid tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, karena ada penghargaan, ya, muncul supaya termotivasi, datang motivasi dalam diri kita. Misalnya salah satunya dari lomba, misalnya lomba itu kan sebenarnya motivasi yang datang dari adanya imbalan atau hadiah, ya. Itu kayak sebagian ada yang memang dari dirinya, ada yang memang mengharap dari imbalan tersebut. Itu ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan? Ya, kalau yang tadi karena tidak ada kenyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi? Kalau ini apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, atau motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri, ya, itu motivasi juga. Ya. Supaya aku berhasil, maka aku harus seperti ini. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini langsung muncul dalam diri kita sendiri, ya, bukan dari adanya imbalan ataupun adanya hukuman. Nah, ini disebut juga dengan motivasi internal atau juga disebut dengan tujuan disiplin positif, ya. Nah, yang akan digali nantinya yaitu motivasi internal ini, ya. Nah, sini kita biasa sudah ada yang namanya dihukum oleh penghargaan.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, di dalam ini dipelajari sekali di dalam pendidikan guru penggerak kemarin, ya, itu dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, yang pertama adalah pengaruhnya ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena ya, tadi dari motivasi tadi, ya, dan penghargaan motivasinya tumbuh seperti itu. Memang tidak salah sebenarnya, ya, memang harus ada, cuma penghargaan itu ada batasnya, tidak perlu berkelanjutan atau berterus-terusan, ya. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan juga ada, ya. Misalnya di kelas, ya, kita menghargai anak yang lebih pintar saja, ya. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan hubungan antar siswa di kelas, ya. Bisa saja mereka nanti menjauhi yang pintar itu, ya, karena dianggapnya lebih disayang oleh guru. Nah, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum juga ada, ya, menurut penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Nah, mungkin ini di luar dari pemikiran kita masing-masing, ya. Jadi kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini program yang secara berkala sudah disampaikan di kegiatan pendidikan guru penggerak itu dalam pemberian apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat beberapa hal, ya. Pengakuan itu seperti apa? Motivasi yang disampaikan secara langsung, motivasi aja, bukan memberikan imbalan atau apa. Beri pengakuan secara khusus, ya. Pengakuan secara khusus artinya kita, ya memang, ya, bila anak itu pintar, kita akui bahwa itu memang dia adalah anak yang pintar, ya. Tapi jangan menyepelekan yang lainnya, ya. Bagaimana anak yang pintar tadi bisa mencontohkan kepada teman-temannya supaya yang lain itu bisa sama seperti dia. Nah, karena itu perlunya adalah menggali potensi yang ada pada diri murid tersebut. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, ya. Kalaupun, ya, pengakuan secara khusus yang kita sampaikan di seluruh kelas itu akan membuat anak yang lain menjadi minder, menjadi ada rasa bersalah, menjadi dia bahwa dia tidak diakui, ya. Maka berilah pengakuan secara pribadi, secara empat mata kalau tidak, ya. Nah, kita sampaikan di luar empat mata. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian bisa, ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten berkelanjutan, kemudian fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, dalam pembukanya kemarin saya perhatikan, ya. Kalau kemarin saya perhatikan kamu melakukan apa misalnya, ya. Kemudian rasa empatimu besar sekali. Nah, ini adalah rasa yang ada dalam diri siswa. Kalau ini yang pembukaan tadi adalah kemarin saya perhatikan apa yang kita lihat, ya. Kalau ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Kan ada yang hanya, ya, melihat saja, oh kemarin saya melihat kamu di jalan, katanya. Tahunya bahwa dia adalah murid baru di sekolah SMP 4 akhir misalnya. Kemudian ada yang membantunya. Nah, muncullah ada rasa empati yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah pembuka, saya menghargai. Nah, nilai kebajikannya itu kepedulianmu, ya. Saling menghargai itu
Kemudian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, kemudian terima kasih untuk ada rasa tanggung jawabmu saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah beberapa hal yang dicontohkan dalam pengakuan apresiasi dan kebajikan. Nah, kemudian di sini kita lebih memahami sedikit ya, menunjukkan pemahaman kita antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Di sini langsung dicontohkan. Ya. Nah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Atau hukuman. Kita tahu semuanya hukuman itu kayak apa. Ya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi ini adalah sedikit lebih mudah daripada hukuman, ya, konsekuensi. Ya. Nah, contoh hukuman misalnya, ya, apabila tidak memakai sepatu warna hitam ketika apel upacara bendera, maka akan dihukum berdiri di tiang bendera selama pelajaran, ya, jam pelajaran. Nah, contoh misalnya seperti itu hukuman, sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi bisa kita ringankan sebenarnya, ya, kita bisa ringankan. Ya, apabila tidak pakai sepatu hitam, apa yang kita buat di situ supaya lebih mudah, ya. Hukuman itu tidak perlu ada. Ya. Kemudian membuat anak sakit, yang memukul segala macam kan untuk jangka waktu yang lama, segala push up. Ya. Kemudian di situ konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada juga di bawahnya anak membenci kedisiplinan karena adanya hukuman tadi, ya, dengan adanya konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian dalam hukuman itu ada paksaan, penangkapan, ya, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah kita ketahui, sudah kita pahami, cuma kita meletakkannya di mana itu belum tahu sebagian. Ya. Ini termasuk konsekuensi, ini termasuk hukuman. Nah, ini mungkin hal yang dapat saya sampaikan ke perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini contohnya. Ya. Sebenarnya slide-nya tertutup, ya, tapi karena ada kesalahan dengan pembagian slide-nya ini, makanya tidak bisa dipertanyakan. Nah, yang pertama adalah tindakan guru, kemudian hukuman itu atau konsekuensi itu. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, kalimat yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah alasannya. Itu termasuk pada hukuman. Ya. Karena di mana letak hukumannya itu, letak hukumannya di mana? Ya, ada perintah. Ya, hukuman itu isinya ada perintah, yaitu mencatat 100 kali. Ya, itu adalah perintah dari gurunya. Ya. Kamu mencatat 100 kali di buku kamu kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, itu adalah hukuman. Kenapa? Ada perintah dari guru untuk membuat tulisan 100 kali, ya, 100 kali tulisan tersebut. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk juga hukuman. Ya. Jadi ini, ya, hukuman. Ya, karena ada juga perintah dari gurunya seperti itu. Ya. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Ya. Nah, ini yang dinamakan konsekuensi, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Ini ada bukan
bukan ada perintah dari gurunya, tapi ada kesadaran dari dirinya sendiri, ya, untuk menggantikan kertas yang punya temannya tadi yang karena telah dikorek-korek. Contohnya seperti itu, misalnya ada, nah karena ada pengakuan kesalahan yang pertama itu karena ada pengakuan kesalahan. Kalau tidak ada mengakui salah, dia tidak akan mengganti kertas tersebut. Kemudian kebersihan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini terjadi karena ada kesalahan dari siswa misalnya, senggol, ya, terpaksa dia membersihkan sendiri dengan kesadarannya sendiri. Itu konsekuensi namanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini adalah hukuman, ya. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Nah ini sebenarnya hukuman kan konsekuensi. Ya. Nah sebenarnya hukuman, ya. Nah, itu karena ada melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh guru PJOK. Nah berikutnya, nah ini kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Juga merupakan proses yang lebih kuat dari restitusi ini adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan jadi seperti itu, sesuai dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, nah ini adalah restitusi. Artinya kita mencari akar permasalahan supaya anak itu mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk memperbaiki. Nah ini ya dalam restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini adalah identitas sukses, kemudian konsekuensi gagal, ya, atau identitas gagal. Ada yang sukses, ada yang gagal, ya. Nah suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman, dan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian dalam kegiatan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan, ya. Nah, jadi kesalahan itu bukan berarti full dari anak tersebut, ya. Nah, kita harus melihat kembali apa penyebab dari dia berbuat kesalahan itu, ya. Dan nanti akan muncul dalam dirinya untuk mengakui kesalahan itu, ya. Nah, mungkin seperti itu, ya. Nah ini dia keyakinan kelas. Dahulu kita biasa juga sebenarnya sudah ada sebenarnya, ya, tapi namanya saja yang lain, ya. Nah, di dalam kelas itu misalnya dahulu adalah peraturan kelas namanya, ya, peraturan kelas. Contoh peraturan kelas apa? Ya, tertib masuk pulang, apalagi peraturan kelas, jangan ribut, ya. Dan lagi yang lainnya misalnya, ya, bila tidak mencatat denda 10.000 misalnya. Nah itu adalah peraturan kelas. Nah di dalam keyakinan kelas, ya, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, ya. Keyakinan kalau peraturan kelas itu lebih spesifik sebenarnya, ya. Tidak umum. Kalau keyakinan kelas itu sebenarnya umum. Jadi satu kalimat saja itu sudah mewakili beberapa peraturan kelas sebenarnya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya.
Ini termasuk peraturan ya. Nah, kalau kita buat keyakinan kelas, kata-katanya seperti apa misalnya? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya. Keyakinan kelasnya seperti apa contohnya? Ya, apa ya misalnya? Kalau helm itu gunanya untuk apa? Nah, pengamanan, ya, pengamanan. Otomatis hubungannya dengan keselamatan. Ya. Bisa kita bikin kata-kata dari asal muasal kata selamat, keselamatan itu apa misalnya? Karena dari kata itu kita buat kalimat, sebuah kalimat. Ya. Nah, sebelum belajar berdoa, yang masukkan dari ya. Nah itu adalah bagian dari peraturan kelas. Selain itu sebenarnya banyak kebenaran yang lain. Sebelum kita masuk kelas ada itu, kalau peraturan kelas ini adalah digunakan oleh wali kelas sebenarnya khusus untuk kelasnya. Ya. Kalau kita sebagai guru mata pelajaran sebenarnya adalah keyakinan mata pelajaran bisa ya, keyakinan guru kelas bisa juga ya, kita buat ya sendiri supaya apa? Dengan keyakinan kelas tersebut siswa akan mudah kita kontrol nantinya ya. Misalnya dia berbuat kesalahan di dalam kelas, tidur misalnya, tidur di dalam kelas ketika kita mengajar, karena adanya keyakinan kelas misalnya saling menghargai, nah, keyakinan kelas di situ saling menghargai ya, saling menghargai. Karena ada keyakinan kelas tersebut, kita nanti pertanyakan kepada dia kenapa sampai dia tidur ya, apa alasannya ya, kenapa sampai tidur seperti itu. Misalnya saya tadi malam begadang Pak misalnya ya, apa sampai begadang karena apa, itu kita pertanyakan terus sampai kepada akar permasalahannya, ujung-ujungnya nanti dia mengakui kesalahannya apa yang akan diperbaikinya itu ada nanti. Misalnya ulun berjanji baik kada melakukan itu lagi ya, kada tidur di kelas lagi ya. Nah kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang kamu langgar ya. Menghormati orang lain misalnya seperti itu ya. Nah lebih pada keselamatan diri ya, ya menggunakan helm itu adalah lebih pada keselamatan diri ya, atau melindungi di diri. Nah itu bisa kita buat keyakinan kelas melindungi diri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dahulu ketika kita sampai sekarang juga bisa digunakan ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu dahulu ya. Keyakinan kelasnya apa? Kata keyakinan kelasnya yang lebih baik ini adalah contohnya hubungannya dengan apa ini? Kesehatan ya. Nah itu, nah, seperti itu nanti kita tanyakan kepada siswa seperti itu ya. Nah misalnya ketika harus masuk 15 menit sebelum atau 15 sebelum bel berbunyi misalnya seperti itu ya, atau 5 menit sebelum bel berbunyi, sesudah bel berbunyi harus seperti itu ya. Nah itu keyakinan kelas, dan belum mencoba lagi, nanti dicoba seperti itu ya. Jadi kita buat sebuah kertas kecil-kecil, kertasnya itu kita berikan kepada siswa kita atau murid kita nantinya ya. Kemudian silakan kalian sendiri yang membuat keyakinan kelas ya, peraturan kelasnya, keyakinan kelas di situ apa ya. Nah misalnya menghormati, saling menghormati ya, nah itu banyak lagi yang lainnya, atau tidak membawa handphone ya, atau misalnya handphone segala macam ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah
ini adalah apa? Disiplin waktu. Ya. Nah, di sini asal muasalnya yang akhirnya nanti jadi budaya positif. Yang pertama adalah kita memulai dari kelas. Kita membuat peraturan kelas asalnya dahulu ya. Kemudian meningkat kepada keyakinan kelas. Yang kalau peraturan kelas itu banyak macamnya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu cukup satu aja, tapi mewakili peraturan kelas. Kemudian lingkungan yang positif nanti ditumbuh ya di lingkungan kita karena sudah terbiasa ya mengaplikasikan atau melakukan keyakinan kelas ini, maka siswa akan lingkungan di sekolah kita itu menjadi lebih positif ya. Akhirnya muncullah yang namanya budaya positif. Nah, berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah contohnya ya. Nah, yang pertama adalah bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak ini artinya apa? Secara langsung kita lakukan. Ya. Jangan kita membuat dulu ya. Kita minta pendapat dari anak-anak dulu. Karena kesepakatan secara bersama itu lebih mereka taati daripada kita yang membuat biasanya. Ya. Nah, kalau kita yang membuat, otomatis nanti ada hubungannya dengan ancaman tadi. Ya. Nah, jadi termotivasinya karena terancam dari peraturan yang dibuat oleh guru. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, ini secara umum. Ya. Nah, keyakinan kelas itu secara umum. Ya. Bisa juga kita buat keyakinan per mata pelajaran, silakan ya, guru bisa membuatnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan atau kalimat yang positif. Nah, ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Misalnya jagalah kesehatan, dalam macam ya. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah yang sudah ada ya, ada yang diterapkan semua warga ya. Kalau kondisi sekolah kita ini kan banyak sekali ya sebenarnya yang kita prihatin, termasuk banjir segala macam itu kadang-kadang apa yang kita buat bisa hilang karena air. Nah, kemudian sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya. Nah, warga sekolah dilibatkan. Ini bila di kelas kan warga di kelasnya, bila di sekolah lebih besar lagi, yaitu di sekolah atau keyakinan sekolah seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya dari beberapa hal itu yang penyusunan keyakinan kelas ya. Setelah dirumuskan bersama nanti disepakati apa-apa yang kita ambil ya. Nah, itu insya Allah ini bisa menjadi inspirasi kita di sekolah kita nanti supaya peraturan kelas ini bisa dibuat. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap siswa saling menghormati ya. Nah, saling menghormati itu kan banyak artinya ya. Tidak membuli misalnya ya. Atau bahasa bacaan menghulu-hulu misalnya ya. Nah, itu banyak sekali yang lain-lainnya ya. Kemudian di situ ada juga sikap siswa berhak ya, setiap siswa berhak merasa nyaman di dalam ruang kelasnya ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir yaitu setiap siswa berhak merasa aman. Nah, itu ya. Itu kata-kata yang bisa dibuat atau untuk keyakinan kelas yang macam-macam lagi yang lain-lainnya. Kita serah kita yang membuat ya. Supaya apa? Supaya mudah dipahami, supaya mudah diikuti dan dilaksanakan. Akhiri doa.
Terima kasih. Nah, berikutnya ini jadi keyakinan kelas sudah kita lihat. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas beda di sini. Kalau di peraturan kelas biasanya apalagi untuk perpustakaan kembalikan buku ke tempatnya. Ya, untuk keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Nah, ini ya. Kemudian peraturan biasa peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Nah, dibuat sebuah keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Apa dalam istilah bahasa itu lebih halus lagi bahasanya ya. Untuk keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Ya. Nah, di sini ada peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini hubungannya adalah dengan keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian ada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelasnya itu hubungannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya, atau antri kalau bahasa lainnya, untuk menghormati orang lain, bersabar, ya. Dan juga ada juga menggunakan masker yang hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ini hubungan juga dengan keselamatan juga keamanan. Ini adalah yang asalnya peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Memang peraturan kelas itu tidak jelek dan sebenarnya baik semua ya, tapi agar lebih menarik lagi kita buat dalam kata-kata atau kalimat yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi insya Allah praktekkan juga di sekolah kita supaya bisa kita laksanakan bersama ya, dan nanti agar bahwa yang sudah melakukan itu adalah bisa dilakukan di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang kita harus kenali ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada hubungannya dengan murid kita ya, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua murid kita pasti menginginkan diberi kasih sayang. Kemudian penguasaan, ya, bisa melakukan apa saja itu pasti yang diinginkan. Kemudian kesenangan, kebebasan, ya. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang nanti dihubungkan dengan posisi kontrol pada siswa. Ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ya. Kita sekarang ini ya, kebanyakan berada pada posisi penghukum dan juga pemantau. Ya. Kita kebanyakan sekarang ini. Ya.
Nah di sini adalah yang namanya menghukum. Ini banyak sekali yang menghati, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum guru nih, posisi kontrol guru ya. Nah, menghati, menyindir segala macam ya. Nah, jika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ya, rasakan ini, ya. Nah itu adalah penghukum. Ya. Ini besok bila kamu masih membawa ini, awas, ya. Nah itu sebagai penghukum. Memang kita tidak sadari ya, memang kita tidak sadari, dan itu hal yang sebenarnya muncul dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Ya. Nah kemudian ada pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kalian seperti ini ya. Ya. Ibu misalnya kecewa kepada kalian atas semua apa yang telah kalian lakukan, misalnya begitu. Kalian tidak benar-benar belajar, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan itu adalah rasa pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai teman juga ya, dulu memiliki posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Ya, ayo lakukan demi kita bersama misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu lagi ya. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa, ibu tidak akan membantu kamu lagi, bisa seperti itu. Itu adalah memunculkan rasa pertemanan. Kemudian ada juga sebagai pemantau saja ya, menghitung dan mengukur misalnya. Ya. Ketika berkata apa peraturannya, ya, nah itu kemudian hasilnya nanti menyesuaikan diri atau tidak diawasi. Nah yang bagusnya posisi guru adalah sebagai manajer ya. Atau sini ketika guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Artinya bila kita memulai pembelajaran itu supaya kita mengetahui seberapa besar pemahaman murid itu terhadap pembelajaran yang akan kita sampaikan, maka kita buat pertanyaan atau istilah pertanyaan pemantik namanya. Nah, pemantiknya harus ada ya, supaya memancing pengetahuan dari siswa. Kemudian ketika guru berkata ya, apa yang kita yakini ya, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Kemudian menguatkan pribadinya ya. Nah ini lebih pada apa, menghargai diri sendiri sebenarnya ya, menghargai diri sendiri dari murid tersebut. Ini adalah posisi sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang dinamakan segitiga restitusi ya. Ketika kita memiliki permasalahan atau siswa memiliki permasalahan atau murid memiliki permasalahan, itu kita menggunakan segitiga restitusi ini ya. Nah nanti ada contohnya, videonya ada turun sudah ya. Nah itu segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini pertanyaan dari validasi kebutuhan ya. Kita mulai dari menstabilitaskan identitas dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Nah itu menunjukkan bahwa murid ini lebih dihargai ya. Daripada kita langsung menembaknya, kamu sudah melakukan ini misalnya seperti itu ya. Kemudian nanti masuk kepada fasilitasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Nah ini kita lebih mencari alasan kenapa dia berbuat salah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya, selain perbuatan yang tidak baik tadi, adakah cara lain yang baik yang bisa kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah kemudian nilai apa yang telah disepakati ya. Nah ini nanti setelah selesai semuanya kita tanyakan nilai apa yang telah kamu langgar ya.
keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar. Ya. Nah, dia akan muncul ketika keyakinan kelas dan sudah dibuat bersama. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini ada contoh videonya, ya, contoh video dari segitiga restitusi tersebut. Sedikit saja ya. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ya dari contoh institusi tadi, S3 institusi. Ini prakteknya dan lain sebagainya. Ini disiplin positif dan juga ini ya disiplin positif yang kita sampaikan intinya, dan kita semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita lakukan bersama, ya, dan secara bersama-sama intinya untuk menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada masukan sedikit dari Bapak Sekolah. Terima kasih Pak Heri atas penyampaiannya. Di sini saya sedikit akan menambahkan dan memberi masukan sedikit. Yang pertama, di sini saya ucapkan terima kasih juga rekan-rekan sudah bisa hadir pada hari ini, bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Lilik mengenai pemaparan yang tentunya gunanya sangat banyak, fungsinya sangat banyak untuk sekolah kita. Yang pertama di sini, kalau kita melihat sekolah kita dengan yang Pak Lilik sampaikan tadi, kayaknya masih banyak yang perlu kita benahi. Di sini saya pribadi mengucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Lilik tadi, pemaparannya. Cuma ada sedikit mungkin untuk tambahannya di sesi yang tadi ada tadi mengenai perilaku yang siswa tadi, ada videonya juga. Mungkin tiap-tiapnya apa saja yang bisa membuat murid kita ini lebih mengenal dirinya, atau lebih artinya mengerti apabila yang dia lakukan itu salah, seharusnya bagaimana yang baik. Dari melihat video itu mungkin sedikit ada gambarannya, jadi kami mengetahui pribadi juga melihat dari situ. Terima kasih banyak, dan saran umum kalau bisa ditambah lagi di bagian yang ada penambahannya mengenai video itu. Jadi di samping teori dan prakteknya kita bisa tahu dan siswa itu bisa melihat bagaimana kita yang menyampaikan dan murid itu bisa mengetahui
sekolah bisa memberikan masukan dan mudah-mudahan kedepannya bisa diaplikasikan bersama dan bisa dijalankan bersama. Dan sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan ini diperoleh kesepakatan untuk pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan menggunakan metode restitusi dalam penyelesaian permasalahan murid. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.